Dan itu selalu saya melihat korelasi positif antara keterlibatan atau engagement dengan produktivitas. Jadi kalau misalnya Kadin atau Indonesia secara umum ingin meningkatkan productivity-nya, antara lain adalah kuncinya di engagement atau keterlibatan pekerja di perusahaan tersebut. Betul. Oke. Karena most likely berdasarkan Gallup Research juga, people join because of company atau organisasi yang hebat. Tapi people leave because of the manager. Kita perlu authentic leaders. Itu sih Mas ya. Authentic leaders itu artinya ya yang apa adanya, yang tahu kita ini boleh berbeda kalau konsep strengths ini. Halo, selamat datang di podcast Kadin Indonesia Institute. Saya Mulia Amri dan hari ini kita akan membahas bagaimana cara meningkatkan kinerja organisasi lewat engagement atau keterlibatan dan juga leadership atau kepemimpinan yang lebih efektif. Nah, tentunya rekan-rekan sudah tahu bahwa perubahan yang terjadi di dunia kerja membutuhkan pemimpin yang memahami dinamika terkait produktivitas serta keterlibatan dari karyawannya. Hal ini penting demi menjaga sebuah daya saing organisasi atau perusahaan. Nah, kita akan membahasnya dengan Bang Roma Tampu Bolon, Gallup Certified Strengths Coach. Nah, Bang Roma akan membantu menjelaskan tren engagement terkini serta strategi kepemimpinan yang relevan bagi perusahaan di Indonesia. Selamat datang Bang Roma Tampu Bolon. Selamat sore Mas Mulia, apa kabar? Baik-baik, semoga baik-baik juga. Di sini sebagai Gallup Certified Strengths Coach. Benar, Mas. Berarti boleh juga dong saya panggilnya Coach Roma. Weh. Coach Roma. Soalnya ada Bang Roma satu lagi tuh. Takutnya ketukar. Saya nggak bawa gitar lagi. Selamat datang Coach Roma. Coach Roma, sekarang kan kerjanya di Gallup sebagai Certified Strength Coach. Mungkin bisa perkenalan dulu ya. Apa nih Gallup? Kan kita udah sering denger ya, tulisannya Gallup gitu ya. Apa nih Gallup dan apa sih Certified Strength Coach kalau di Gallup ini? Oke, saya mungkin boleh share sedikit historinya Mas ya. Jadi Gallup itu sendiri kan kita sering dengar di survei dunia ya. Kadang Gallup Survey atau Gallup Polls gitu ya. Tapi sebenarnya Gallup itu sendiri nama orang Mas. Nama seorang gentleman ya, seorang pria tuh George Gallup namanya. Dan George Gallup ini suka statistik gitu. Dari dulu jago matematika, sehingga di tahun 1935 dia didirikanlah Gallup ini dan mulai melakukan prediksi terhadap presiden di Amerika. Yang pertama itu ahli prediksi berarti prediksi. Jadi statistik yang mengarah ke predictive analytics. Dan saat itu memprediksi kemenangan presiden, saya masih ingat itu Franklin Delano Roosevelt against Alvin siapa, saya lupa nama lawannya. Tapi Gallup itu benar memprediksinya, sehingga dipercaya untuk melakukan sebagai independent firm ya, predictive analytics terhadap presiden Amerika Serikat, ya kan. Tapi along the way dipercaya juga bikin survei dunia. Jadi banyak sekali indeks-indeks seperti Hope Index, Wellbeing Index, terus any kind of index, mungkin safe country to travel gitu. Itu juga dilakukan oleh Gallup di 160, kurang lebih 160 plus ya negara gitu. Nah, along the way itu kan statistik ya, survei dilakukan. Lalu waktu George Gallup meninggal, temannya take over. Tapi temannya bukan orang statistik. Temennya itu orang psikologi, namanya Don Clifton. Nah, Don Clifton itu waktu itu lagi melakukan research di Omaha, Nebraska terkait dengan positive psychology yang diinisiasi dulu namanya Martin Seligman gitu. Nah, positive psychology. Positive psychology. Ini menarik, kenapa positive psychology itu ternyata membawa Amerika dari keterpurukan di tahun 1932. Waktu ada namanya Great Depression. Oh iya, parah kan kondisinya. Parah sekali, semua pada lesu dan lain-lain. Tapi menarik juga tuh ada cerita di mana di saat lesu semuanya itu tiba-tiba satu kota dinyalain semua lampunya ya kan, membawa semangat lagi gitu loh. Jadi itu contoh aja, itu membawa semangat atau hope gitu ya. Jadi Don Clifton itu melakukan research secara itu jadi lebih fokus ke human behavior. Jadi tadi Dr. George Gallup banyak ke data ya kan. Dan Clifton itu banyak ke people. Jadilah waktu itu Don Clifton meneruskan namanya Behavior Economics Research. Dan saya waktu itu
waktu saya awal mulanya tuh saya tahu Gallupnya tuh waktu saya jadi opening team di salah satu hotel mas deket sini di Mega Kuningan, di Five Star Hotel. Saya buka di waktu itu opening team di 2005 ya. Dan saya waktu itu juga jadi ikut serta dalam engagement champion. Artinya waktu itu ceritanya keterlibatan lah ya, kalau kata bahasa Indonesianya gimana kita mengukur keterlibatan karyawan. Nah, saya sebagai user tuh waktu itu, ya kan. Lalu sebagai perusahaan saya kerja di hotel bintang 5 itu. Lalu saya jadi believer terhadap tool science ini ya, yang bisa mengukur feeling karyawan ya. Saat ada satu tragedi mas, itu di Mega Kuningan ada bombing, terjadilah ada bombing di saat itu. Dan saya ngelihat data lagi dan saya ngelihat ya bahwa di situ kan kelihatan ada yang terlibat, ada yang tidak terlibat, ada yang engage, ada yang disengage. Dan yang ternyata si pegawainya di hotel itu. Betul. Tapi saat terjadi tragedi itu, okupansi itu turun ke 25% mas. Nah saat okupansi turun ke 25% itu mempengaruhi dompet atau kantongnya karyawan. Pasti. Karena kalau di hotel itu ada salary, ada juga service charge. Ya kan? Tapi pas kita lihat, yang masuk ke kategori engage atau terlibat, itu mereka stay, mereka tidak meninggalkan hotel tersebut untuk membangunnya kembali ke 85% occupancy rate. Jadi saya mulai jadi percaya, oh benar ya, ternyata behavior economic itu benar. Ada irrational decision. Ya karena kalau yang rasional pasti saat kantong kita mulai kurang income-nya, pasti kita mungkin cari kerja tempat lain. Iya, tapi udah mulai menjadi disengage gitu. Tapi ini malah ngebangun lagi. Hotel itu kembali ke normal lagi. Dan itu irrasional. Ya. Ini berarti orang-orang yang highly engaged dengan perusahaannya. Betul, highly engaged. Jadi ada rasa belonging, ada rasa memiliki, gitu. Dan itu menarik. Itu saya jadi believer tuh. Oh, ternyata data ini benar. Saat tragedi terjadi, saya ngeliat data ini menyuarakan, oh, tervalidasi lah, gitu kan. Akhirnya saya, long story short, saya di 2013 saya waktu itu juga di-hire oleh Gallup untuk mewakili Indonesia. Tapi saya mulai disekolahin dulu, Mas. Di sana kantornya kan di DC, Presiden DC, tapi sekolahnya di Gallup University di Omaha, Nebraska. 15 menit dari rumahnya Warren Buffett itu, di Omaha, Nebraska. Iya. Di situ saya belajar, juga belajar dari satu ilmu ya, dari Profesor Daniel Kahneman tentang behavior economic itu. Ini gitu. Juga Nobel laureate yang terkenal dengan bukunya. Betul, itu kan ya. Dia Nobel Prize winner ya. Gitu. Akhirnya saya kembali. Saya sebentar kerja di Gallup Singapura, akhirnya waktu itu buka Gallup di Indonesia, Mas, di tahun 2015 gitu. Sebelumnya Gallup belum punya kantor di Indonesia? Belum. Sebelumnya belum. Jadi Coach Roma yang termasuk bagian yang awal. Yang buka office di Indonesia saat itu. Gitu. Nah, jadi disitulah pas kita ngelihat, ternyata sampai saking kita ngelihat juga dari engagement yang itu dari akhirnya sampai ya Jim Clifton tadi putranya Don Clifton itu sampai visit Indonesia, Mas. Ya kan saya belum pernah lihat sampai ke Indonesia, biasanya sampai Europe atau sampai Southeast Asia, tapi waktu itu visit Indonesia di tahun 2016 ya. Gitu. Dan saya ngelihat bahwa ini menarik ya, bahwa engagement ini kan suatu hal yang orang banyak yang nggak terlalu tahu di awalnya. Tapi ini sebenarnya adalah istilahnya Jim Clifton, kalau saya ini the lifeblood of organization. Kalau buat saya artinya nyawanya organisasi. Kenapa? Karena keterlibatan itu membuat produktivitas. Tadi kalau Mas Mulya bilang misalnya produktivitas. Kalau kita bicara sekarang juga agenda kita banyak ngeliatin produktivitas nih. Termasuk Rapimnas Kadin tanggal 1-2 Desember kemarin. Tema utamanya ketenagakerjaan untuk meningkatkan produktivitas. Dan saya udah ngeliatin Gallup survei tiap tahun, ada namanya State of Global Workplace. Dan itu selalu saya ngelihat korelasi positif antara keterlibatan atau engagement dengan produktivitas. Jadi kalau misalnya Kadin atau Indonesia secara umum ingin meningkatkan productivity-nya, antara lain adalah kuncinya di engagement atau keterlibatan pekerja di perusahaan tersebut. Betul. Kenapa? Karena paling ciri-cirinya, mungkin kalau ada yang tanya apa sih artinya keterlibatan, ciri-cirinya gimana gitu ya, itu antusias. Orang yang ingin itu antusias, artinya misalnya antusias untuk datang ke tempat dia bekerja, atau antusias untuk memberikan lebih dari yang seharusnya, going the extra mile, itu adalah ciri-ciri lah dari memang yang
engage ya, Kerjanya engagement, semangat. semangat. Tapi di ekstrimnya lagi ada juga yang actively disengage. Ya artinya ada juga tipe yang memang udah tidak engage tapi makin tidak engage lagi. Jadi gini ya, kalau dilihat di situ ada 3 tipe Mas. Di engage, disengage, sama actively disengage. Oke. Engage itu tadi yang passionate, antusias. Ibaratnya nih kalau kita ngelihat analoginya aja ya, misalnya kita main kayak atau perahu kan kita harus mendayung tuh rame-rame. Yang engage itu bisa mendayung 10 km per jam dengan semangatnya untuk mencapai tujuan. Yang di tengah, yang disengage itu dayung juga, tapi cukup 5%, 5 km per jam Iya. gitu ya. Karena ya udah ini kan saya diminta apa yang saya harus lakukan. Yang di belakang ngedayung juga, tapi terbalik dayungnya. Wow, malah bikin Malah membawa perahu kayak ini melambat gitu. bukan hanya melambat, malah bisa jadi kalau mereka yang lebih kuat, malah perahunya bisa balik arah, Bisa dong, balik mundur. arah. Iya. Jadi itu contohnya actively disengage ya. Jadi gimana sebenarnya kita melihat 3 tipe ini di Indonesia, dan kita ada snapshotnya kemarin terakhir keluar State of Global Workplace 2025 Ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh Gallup setiap tahun. setiap tahun, Setiap yaitu tahun. State of the Global Workplace. Bagaimana kondisi dunia kerja Betul. di berbagai negara di dunia. Mungkin kurang lebih begitu ya? Betul. Oke. Iya. Jadi dan di setiap negara itu berarti bisa diketahui berapa banyak yang engage, Iya. berapa banyak yang disengage, dan berapa banyak yang actively disengage. Ini saya menarik nih karena ternyata ternyata laporan ini, riset ini mengetahui juga yang actively disengage, yang counterproduktif, yang mengganggu, yang merusak jalannya perusahaan justru ya. Betul. Dan kalau kita ngelihat sih di Indonesia ya, misalnya kita ngelihat itu ada sekitar kurang lebih 8% yang actively disengage ya. Ya, selebihnya mungkin sekitar 67-70% tuh disengage ya. Tapi ada sekitar 20-an, 26-25% tuh yang engage. Tapi itu sebenarnya menjadi opportunity buat kita sih Mas, kalau kita ngelihat ya. Ini di Indonesia. Di Indonesia. 25-26% itu engage. Ya, Berarti mereka adalah yang semangat. Betul. Seperti yang seperempat. Seperempat ya. Seperempat itu yang semangat tadi, yang antusias ya. Yang ini. Tapi kan sebenarnya tadi kalau kita ngelihat kayak tadi, opportunity-nya tuh di tengah ini Mas. Kenapa? Karena dia kan memang dia tetap mendayung ya, 5 km per jam, tapi antara dia bisa malah ke belakang atau jadi actively disengage atau malah bisa engage. Nah sebenarnya itu yang menarik kita bahas, gimana sebenarnya perannya leader, ya kan, itu bisa mendrive engagement itu, memindahkan dari disengage menjadi engage. Memindahkan orang-orang yang tadinya disengage menjadi lebih engage. Oke. Nah, kalau di Indonesia yang disengage masih banyak ya. Karena yang engage cuma 25% tadi. Betul. Dan yang disengage itu kalau di total disengage sama actively disengage sekitar 70%-an. 70%. Tapi yang menarik dari report terakhir ini, kita itu sempat naik sebelum pandemi. Waktu pandemi itu sempat turun, make sense karena waktu itu banyak ketidakpastian gitu ya. Tapi setelah itu belum pick up lagi Mas, gitu ya. Kenapa? Karena memang setelah pandemi ini kalau kita ngelihat ya, setahun 2 tahun terakhir ya, banyak hal yang jadi faktor. Mungkin secara global ekonomi ya, terus juga bicara mengenai jobs ya in the market, terus mengenai disrupsi terjadi terus ya. Disrupsi itu kan bisa banyak hal ya, termasuk juga dengan teknologi ya, dengan semakin banyak teknologi dan mungkin jobsnya juga agak shifting gitu kan. Dan terakhir juga dengan adanya demografi yang cukup menarik sebenarnya, kita ngelihat ada generation X, Y, Z, dan Z itu masuk banyak, udah makin banyak yang masuk ke dalam dunia kerja. Jadi kalau bicara mengenai lintas generasi ini menarik kan, tapi memang bagaimana dinamikanya dan komunikasinya lintas generasi itu menjadi satu hal yang mempengaruhi engagement juga gitu, atau keterlibatan tadi. Saya lihat berarti ada 2 poin di sini ya. Satu, Gallup karena melakukan survei ini setiap tahun bisa melihat trennya ya. Betul. Dan salah satu yang terlihat dari tren Indonesia sesudah pandemi sempat naik engagement-nya pekerja di dalam perusahaan, tapi kemudian turun. Iya. Sempat naik kemudian turun. Betul. Kenapa tuh kenapa kemudian sempat naik terus kemudian turun? Iya, jadi contoh ya Mas, kalau kita ngelihat ini memang saat setelah turun pandemik itu
kan ada generasi tadi ya, makin generation Y menjadi leaders gitu. Tapi equip mereka menjadi leaders semakin lebih berkurang. Kenapa? Karena kalau Mas Mulya ingat, saya juga selalu WFH dulu karena kita nggak bisa pergi ke kantor ya. Kita tuh shifting belajarnya itu banyak kan lewat Zoom atau online, ya, atau pakai LMS atau video gitu ya Mas ya. Jadi ternyata contoh misalnya kita belajar ngomongin leadership development Mas, itu semuanya tuh banyak pakai online gitu ya. Sedangkan setelah selesai pandemik pun ya kan itu juga banyak kita nggak selalu balik lagi kayak dulu ya. Jadi mungkin yang kalau kita ngelihat di Research Gallup ini manajer 35 tahun ke bawah mengalami disengagement karena mereka ngerasa leadership development yang mereka rasakan tuh tidak cukup, ya kan? Make sense karena memang semakin itu juga kalau saya ngelihat 3 tahun terakhir cara kita belajar udah mulai beda ya kan, banyak online atau hybrid. Atau juga kalau kita ngelihat terakhir ini banyak budget cuts juga dalam hal development gitu ya. Jadi saat mereka mau melakukan kapasitas dan kapabilitasnya mungkin nggak sama seperti sebelumnya. Itu yang kalau kita ngelihat trennya gitu. Jadi Coach Roma melihat ada faktor teknologi juga ya. Teknologi digital sekarang ini cenderung menurunkan tingkat engagement ya, mungkin ya. Jadi kalau kita ngelihatnya teknologi itu baik, tapi ternyata dari hasil trennya survei, human touch juga masih diinginkan atau diperlukan. Jadi saya ngelihatnya tren ini kita perlu balance antara high tech dan human touch. Seperti itu, kurang lebih seperti itu Mas. High tech itu membantu kita membuat pekerjaan lebih mudah, misalnya contoh kemarin kita juga sempat bicara mengenai ada kita sering lihat paparan mengenai AI gitu ya, itu membuat pekerjaan lebih mudah. Tapi juga banyak yang keingin dari human touch juga, khususnya ngomongin soal leadership ya. Misalnya contohnya dalam sisi mentoring dan coaching, itu perlu kan, ada human touch di situ di mana ada interaksi antara human to human gitu ya. Dan itu memang diperlukan semakin banyak kalau kita ngeliat dari tren ini dalam hal engagement tadi, meningkatkan keterlibatan gitu kan. Jadi kita nggak selalu hanya di depan screen, tapi we do need the human interaction. Kurang lebih seperti itu Mas Mulya. Iya, ini menarik ya karena jadi ada beberapa faktor ya, faktor teknologi. Ya kita bisa meeting, tetap bisa lah efektif. Tapi apakah itu meningkatkan engagement kita? Ditambah lagi dengan kondisi budget cut, dunia lagi susah juga, lagi ada perang, budget cut di mana-mana, itu juga kemudian ternyata yang banyak di-cut itu budget untuk development ya. Pertama kali mungkin, mungkin kurang lebih biasanya gitu cut mengenai. Iya, padahal itu menurunkan engagement dari employees ke perusahaan itu mungkin ya. Memang mungkin kalau saya ngelihat sekali lagi berdasarkan data ya Mas, itu seperti itu. Kenapa? Karena kalau kita ngelihat engagement itu seperti ngeliatin segitiga Maslow, Mas. Hukum Maslow pernah dengar kan Maslow ya lagi. Jadi kita ngelihatnya di sini human being pertama itu ngelihat what do I get atau apa yang saya dapatkan nih. Pertama, artinya apakah saya dapat ekspektasinya clear, apakah saya dapetin tools dan equipment untuk mengerjakan pekerjaan saya. Yang kedua, lapisannya itu give atau apa yang bisa saya kontribusiin. Itu membuat keterlibatan juga. Kalau dia mendapatkan kesempatan untuk memberikan terbaik setiap hari, itu juga satu faktor engagement. Yang ketiga, belong tadi. Apakah saya ngerasa punya tim, diterima juga sama tim, dan bisa bekerja sama dengan tim, bisa berkolaborasi, itu belonging ya kan. Yang terakhir nih Mas, yang terkait dengan grow. Nah, grow ini yang tadi, kalau misalnya dia dikasih kesempatan untuk learn atau grow in terms of karir ya, itu juga membuat orang engage, aktualisasi diri ya. Jadi itu tadi, kalau misalnya tadi budget cut yang Mas Mulya bilang, itu kalau misalnya kita mempengaruhi the way somebody grow, itu kan bisa juga menyebabkan disengagement. Gitu kan. Jadi dia merasa dia tidak tumbuh di perusahaan di itu. tempat dia bekerja. Makanya kalau ngelihat dari tren terakhir, kita ngelihat ada namanya terminologi job hugging ya. Job hugging itu seperti memeluk pekerjaan gitu di saat dia tidak happy, dan itu terjadi di region juga, regional ya. Bapak, kita mungkin orang nggak happy di tempatnya, mau keluar, job marketnya lagi lesu. Jadi nggak punya pilihan untuk bisa keluar dari pekerjaannya. Akhirnya stay di tempat dia bekerja, tapi dalam kondisi tidak happy. Dan apa yang terjadi? Actively disengage, naik. Ya kan, dan saat itu terjadi itu bisa mempengaruhi environment atau lingkungan kerjanya, atau istilahnya anak zaman sekarang kalau kita lihat IG itu toxic ya. Toxic ya, environment gitu ya. Dia menjadi toxic bagi perusahaan ya. Betul. Ketika dia sudah actively disengage gitu. Jadi muncullah kalau kita ngelihat sekarang kayak
apa ya istilah budaya kepiting, Mas. Pernah dengar nggak? Apa tuh? Budaya kepiting itu kalau misalnya kita pergi ke Ancol ya, biasanya salah satu seafood di sana suka makan kepiting. Itu semua kepiting tuh diinin, Mas, di ke tali rafia kan. Kalau kita taruh di satu wadah atau di ember, kita buka tali rafianya, kepitingnya langsung keluar dari tempat tersebut. Kita taruh 2, kita lepas tali rafianya, mereka masih bisa keluar. Taruh 15 kepiting di dalam wadah itu, kita buka tali rafianya, nggak ada yang bisa keluar dari wadah atau ember itu, nggak bisa keluar. Kenapa? Karena saling mencapit. Ya, saling mencabut itu kagak bisa keluar. Ya, itu contoh actively disengage atau toxic gitu kan. Dan itu menurut saya jadi satu hal yang kita boleh concern kalau kita ngeliat job hugging yang menyebabkan actively disengage gitu. Iya, iya. Jadi ini menarik sekali, terutama kaitannya dengan profesi Coach Roma sebagai strength coach gitu ya di Gallup, di sebuah perusahaan yang memang kekuatannya mungkin based on data, tapi juga di psychology dan specifically positive psychology. Betul. Tentunya ada pandangan dong ya dari segi profesi Coach Roma sendiri sebagai strength coach, apa yang harusnya dilakukan oleh perusahaan atau apa yang pandangan dari Gallup mungkin? Ya, mungkin pandangan dari Gallup tadi saya sempat sebutkan waktu George Gallup sudah passed away, Don Clifton hadir ya, dan Don Clifton menggunakan platform Gallup menanyakan pertanyaan yang cukup powerful. Pertanyaannya adalah what if we see what is right about people rather than fixing on what's wrong with them. Artinya kalau kita ngelihat apa yang baik mengenai seseorang, apa yang terjadi kalau kita nggak hanya ngelihat gapnya atau kelemahannya. Dan saat dilakukan di survei 160 negara saat itu, statistiknya gini, orang yang bisa fokus sama strengths-nya mereka atau apa yang baik mengenai mereka, 6 kali lebih terlibat dalam pekerjaannya, 6 kali lebih engage dalam pekerjaannya, dan 3 kali lebih bahagia. In terms of, kalau bahasa Gallup itu well-being, well-beingnya 3 kali lebih baik dalam well-beingnya. Jadi ini untuk orang-orang yang fokus dengan kekuatannya mereka. Betul. Contoh lagi waktu itu di survei di sana sempat ditanyakan, contohnya kenapa apa hubungan kekuatan sama tadi kelemahan. Ditanyalah sama dia, kalau surveinya ke orang tua murid waktu itu ya di beberapa tempat di Amerika, di Eropa misalnya. Ditanya kalau anak Anda punya nilai seperti ini, misalnya di atas art atau performance and art nilainya A, gitu ya misalnya, terus science B, social studies C, matematika D. Pertanyaannya, materi atau subjek mana yang Anda akan fokuskan anak Anda gitu kan. 77% dari yang jawab bilang matematika. Artinya kita akan fokuskan ke matematika. Fokus kepada yang menjadi kelemahan si anak ini. Paling bottom tadi ya. Dan saya bisa relate dengan itu karena mungkin saya juga dulu oleh orang tua saya itu juga memang saya dibiasakan ngelihat belajar sesuatu yang memang kurang, which is di les ya, istilah les atau setelah sekolah gitu kan. Tapi memang benar pas dilihat di survei ini, saat kita ngefokusin ke yang tadi yang paling bottom, most likely kita akan menjadi average-nya, atau misalnya kita naikin tadi matematika menjadi B gitu misalnya. Tapi jarang bisa benar-benar menjadi superstar di bidang itu. Sedangkan kalau orang fokus di tadi yang paling tinggi, misalnya di art gitu, kemungkinan besar orang tersebut atau anak tersebut bisa jadi sangat baik di bidang itu. Jadi saya ngerasa ini menarik. Kenapa? Karena saat kita lihat saat kita di Indonesia atau Asia atau di Indonesia, banyak sekali kita selalu fokus ke gap. Misalnya performance gap, sales gap, apapun yang kita ngelakuin saat performance review ngomongin gapnya dulu, ya kan? Tapi kalau kita balik sedikit dengan approach-nya, kenapa nggak kita ngelihat apa yang perlu diimprove, tapi kita ngeliat dari sisi strength orang tersebut gitu, bakat orang tersebut gitu. Saat dia punya ngomongin strength-nya itu kan orang lebih energized tadi, lebih antusias untuk bisa menghandle yang harus diimprove tadi gitu kan. Karena waktu kita masuk ke percakapan review itu orang tuh udah tegang gitu ya, aduh, this conversation kalau bisa jangan lama-lama deh, karena kita tahu kita bakal diomongin selalu gapnya, kekurangannya dan lain-lain. Itu jadi sesuatu yang menurut saya positive psychology itu jadi menarik ya. Jadi kalau kita ngeliat strengths-nya, kurang lebih seperti itu Mas. Tapi strength coach ini adalah sebenarnya membantu aja untuk bisa potensi itu. Karena Don Clifton saat ngelakuin itu menemukan 5 clue of talent. Ini menarik. Jadi kita ngelihat kita tahu dari mana bakatnya.
Ada satu adalah yearning atau namanya rindu ya. Ada hal-hal aktivitas yang bikin kita rindu, ya kan. Kedua, satisfaction, hal-hal yang bikin kita puas. Ketiga, flow, hal-hal yang secara otomatis kita bisa lakukan, nggak perlu note atau kayak gimana, tapi kita bisa flow seperti itu. Keempat itu namanya ada namanya glimpse of excellence. Artinya kadang-kadang kita nggak tahu itu bakat kita, tapi ada yang ngasih tahu, oh tadi bagus banget om gitu, bagus banget mas tadi ininya gitu kan. Jadi terakhir itu rapid learning, artinya ada hal-hal yang kita pick up atau kita pelajari lebih cepat dari orang lain. Nah dari Clue of the Talents itu sebenarnya akhirnya dinamain lah sama Dan Clifton jadi 34 bakat. Tapi kita ngeliat kita fokus ke mana sih yang paling kita punya, kayak contoh misalnya kalau saya kan ada competition, significance, belief gitu ya, dan 5 itu. Jadi gimana kita bisa ngelihat bakat yang kita dominan dan intentionally atau secara sengaja kita gunakan gitu untuk improve hal-hal yang kita perlu improve atau untuk excel atau berhasil dalam hal yang kita lakukan. Jadi kurang lebih sedikit mengenai strengths itu researchnya seperti itu. Jadi memang berfokus pada kekuatan dari si pegawai itu, dari si pekerja itu ya. Betul. Bagaimana HR department di sebuah perusahaan itu sebaiknya mempelajari dan memanfaatkan apa yang memang menjadi kekuatan karakter-karakter alami dari pekerja yang menjadi kekuatannya dia. Betul. Bukan hanya karakter tapi juga skill alaminya orang itu. Itulah yang kemudian diangkat ketimbang memfokuskan pada kekurangannya dia. Betul. Lebih gitu. Kenapa begitu? Karena saat kita mulai identify strengths, which is di sini konteksnya bakat ya. Ini kan natural atau bawaan, innate ya. Jadi ada kompetensi. Jadi gini, kalau boleh saya sedikit formulanya, strength itu atau performance itu adalah talent multiply investment untuk ngebangun kompetensi. Artinya ada pengetahuan, ada keterampilan dan lain-lain ya. Tapi saat kita tahu talent kita apa, Mas, yang berikutnya tuh taruh di tempat yang tepat kan, the right fit. Nah, saat kita ditaruh di tempat yang pas, yang tepat, the right fit, ya kita bisa menjadi manajer yang cukup baik gitu, atau pemimpin yang cukup baik yang bisa ngedrive tadi keterlibatan tadi. Mulai keterlibatan dari karyawan, lalu karyawan juga menyebabkan keterlibatan customer. Dan itu jadi siklus yang luar biasa karena ujungnya menjadi growth ya, organic growth ya. Jadi kalau kita ngeliat dari riset seperti itu, kenapa mulai identifikasi bakat seseorang dulu. Dan kadang-kadang challenge-nya adalah banyak orang yang nggak cukup aware terhadap bakat sendiri. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa mencari tahu itu ya, sistem untuk mencari tahu bakat dari seseorang itu. Nah, ini berarti kaitannya dengan engagement ya. Kalau orang merasa bahwa bakatnya itu dihargai, diberikan ruang untuk semakin berkembang, dia akan semakin engage. Betul. Mungkin satu cerita boleh saya share. Waktu saya kerja di hotel itu saya coba studi, saya coba pelajari. Kenapa orang ini engage? Sangat engage ya. Pas saya ngeliat ternyata ada hubungan sama bakatnya. Ceritanya waktu itu ada seorang housekeeper, Mas. Waktu itu saya tanya, yang terbaik, perform, engage, apa yang kamu lakukan sehari-hari gitu. Terus dia bilang, setiap kali saya bersihin kamar ini, saya tuh sebelum ini saya rebahan dulu, Mas, gitu. Oh, kenapa kamu harus rebahan, Mbak, gitu kan? Karena saya pengen lihat ada ceiling ini seperti di atas ini. Ceiling ini masih berdebu nggak, gitu kan? Kenapa kamu harus melihat ceiling? Orang lain nggak mesti begitu kan? Karena gini, Mas, kalau misalnya ada orang dari airport datang ke tamu ke sini, yang dilakukan pertama tuh taruh briefcase-nya atau taruh kopernya, lalu dia tiduran, lepas sepatu tiduran. Pertama kali dilihat tuh ceiling fan itu, kalau masih ada debu keluar dari situ, walaupun saya bersih banget di tempat ini gitu, atau kalau semuanya bersih, pasti persepsinya kamar ini masih kotor. Saya bilang, wah, ini dia yang dibilang talent. Kalau talent itu kan memang bakat itu definisi Gallup ya. Pattern of thoughts, feeling, and behavior that can be productively applied. Atau pola pikir, perasaan, dan perilaku yang bisa diaplikasikan secara produktif. Which is tadi contohnya tadi, kok bisa dia melihat hal itu yang orang lain mungkin nggak lihat gitu, Mas. Ya kan dia bisa taruh dirinya di sepatu orang lain gitu ya. Itu yang saya rasa menarik ya kalau ngelihat dari sisi bakat ya. Karena kompetensinya sama, housekeeper, tapi dia ada bakatnya innate, bawaan, dia bisa melihat dengan cara lain gitu. Itu menarik bahwa pola itu didapat oleh seorang pegawai, pekerja gitu ya. Iya. Yang sebetulnya itu bisa memberikan masukan kepada HR ya, sebuah perusahaan, wah ini bagus sekali.
caranya si pekerja ini untuk memastikan ruangan itu bersih dari perspektif si user, si tamu gitu ya. Dia mencoba memahami dari sisi tamu, dan apakah mungkin yang kayak gitu kemudian diadopsi menjadi kenapa enggak ini diadopsi jadi juklak baru bagi si perusahaan yang diberlakukan kepada pegawai-pegawai yang lain semuanya gitu. Mungkin nggak itu? Mungkin sih, Mas. Ada, jadi ada beberapa masuk namanya strengths based organization ya. Termasuk di Indonesia ada satu atau beberapa ya yang sempat juga lihat bahwa dari on hire to retire-nya tuh ngeliatin udah berbasis kekuatan gitu. Itu udah ada. Jadi istilahnya itu udah ada juknis dan juklaknya gitu. Tapi memang itu membangun culture seperti itu perlu mulai awareness yang pertama yang penting gitu. Kenapa? Contoh misalnya saat kita ngelakuin bilang di kantor, oh kamu akan ada coaching hari ini gitu Selasa. Kemungkinan besar orang lain akan merasa, oh saya ada masalah ya gitu ya. Saya kalau udah mendengarkan bahasa istilah coaching atau akan di coach gitu kan, orang akan berpikir apakah saya lagi ada masalah atau enggak, am I in trouble gitu kan. Padahal sebenarnya kan bisa berbeda ya. Persepsinya kalau kita di coach artinya kita mau dimaksimalkan potensi kita. Bukan berarti kita selalu dalam masalah. Jadi awareness seperti itu memang perlu waktu ya kan untuk bisa diterima di banyak orang gitu ya, bahwa coaching itu nggak hanya selalu orang yang bermasalah gitu, tapi biasanya coaching lihat ke arah yang baik, yang positif atau memaksimalkan potensi seseorang gitu. Iya, jadi bahwa kamu dipanggil sama Coach Roma gitu kan. Kalau sekarang wah, aduh gue kurang apa nih, ada kekurangan gue yang perlu di coach biar sampai standar. Tapi mungkin ke depan harusnya dia mikir, gue dipanggil Coach Roma, wah berarti gue punya sesuatu nih yang dianggap bagus yang bisa ditingkatkan lagi. Oke. Semoga bisa begitu, Mas. Itu menarik, itu berarti perubahan mindset ya, perubahan mindset, bukan hanya agar melewati basic requirement dari yang kurang sampai ke average, tapi yang bagaimana yang strong menjadi even stronger. Betul, Mas. Nah, saya juga melihat di sini bahwa ada penurunan engagement tadi. Coach Roma sempat nyebut tuh ada penurunan engagement. Dan ternyata kalau saya lihat ada penurunan dari engagement di level manager. Nah, manager ini kan sebenarnya udah masuk ke leader ya. Nah, apa sih yang sedang terjadi itu, kenapa ada penurunan, tapi penurunan engagementnya di level menengah ya, leader menengah ya? Iya, ya banyak hal, ada beberapa faktor ya kalau saya lihat juga dari hasil survei itu. Mungkin kalau kita lihat aspek budaya sedikit Mas, kita nih ada di budaya yang masih hierarki ya. Jadi kebetulan Gen Z juga masuk ke dalam workforce, dan yang native digital yang udah biasa berekspresi, menyuarakan. Tapi saat masuk ke dalam dunia kerja, ada satu pertanyaan yang kita mungkin nggak paling tinggi ya nilainya di Indonesia. My opinion seems to count. Artinya pendapat saya tuh didengar atau diperhitungkan gitu ya, didengar. Nah itu cukup low karena banyak hal orang yang dimana ada ketidakpuasan tapi tidak bisa disuarakan. Mungkin istilahnya budaya sungkan ya, dan saat budaya sungkan itu it's budaya, tapi saat itu terjadi dan orang mau menyampaikan dan tidak bisa menyampaikan, sehingga juga menyebabkan some kind of disengagement. Jadi kalau saya lihat mungkin ada beberapa organisasi yang udah memulai membuka open dialog atau membiasakan orang secara masa lintas generasi untuk bisa menyampaikan apa yang harus disampaikan. Malah ada juga yang membuat namanya skip level meetings misalnya ya. Misalnya saya di sini ada orang di sini terus bisa langsung ketemu sama atasannya di atasannya gitu ya untuk menyampaikan skip level meetings gitu. Jadi seperti opportunity seperti itu kan artinya dia bisa menyampaikan. Misalnya dia ada ide-ide yang terkait inovasi, terkait dengan perubahan, bisa disampaikan. Itu bisa disampaikan kepada bos dari bosnya. Bos dari bosnya, artinya bos atasannya lagi. Jadi ada misalnya 1 jam intinya yuk apa yang mau kamu sampaikan 3 bulan terakhir. Mereka bisa menyampaikan dan itu meningkatkan engagement. Contoh-contoh hal kecil seperti itu. Karena akhirnya kan itu udah human nature ya, dasarnya ya. Saat kita bisa didengar orang yang pendapat kita dan menjadi
make a difference gitu Iya. kan Mas. Itu nggak menyeramkan untuk si bos langsung ya dia. Oh, Pertama, bawahan saya bisa ngadu ke bosnya saya nih. iya, Ntar dia komplain lagi tentang gue. betul. Tapi di situlah ada set expectation-nya, ada Hmm. ground rules-nya bahwa satu ya nggak boleh baper, Nggak ya boleh kan, baper. gitu. Jadi aduh nggak boleh baper, ya itu open gitu kan. Jadi membuat satu budaya lagi namanya feedback is a gift atau feedback itu kado gitu kan. Jadi saat Iya. sleep level itu terjadi, dapatlah atas ada feedback itu harusnya diterima dengan baik untuk perubahan yang lebih baik gitu kan. Banyak perubahan termasuk dari mentality juga ya. Mentalitinya, Bahwa ya. saya kalau misalnya mendapatkan feedback itu adalah suatu yang Baik ya. bagus. Kalau saya cuma berinteraksi sama bawahan saya aja, mungkin saya nggak akan pernah dapat feedback langsung dari Betul. dia gitu. Betul, Mas. Menarik sih. Nah, bagaimana Coach Roma melihat hubungan antara manajer dengan anggota timnya nih ya? Bagaimana manajer ini bisa menjaga semangat, keterlibatan tim Ya. gitu ya? Jadi kalau kita ngelihat itu ada shift from boss to coach. Artinya apa? Kalau memang kita selama ini kan from boss itu basically menginstruksikan, telling seperti apa dan memang langsung direction langsung jalan ya. Tapi memang karena tadi ada generation shift itu Mas, banyak orang udah mulai merindukan seorang leader yang bisa jadi coach. Artinya nggak hanya telling tapi bisa melihat dan menanyakan, asking the right questions sehingga yang menemukan caranya juga dari yang ininya, team membernya. Artinya ada namanya intrinsic motivation, motivasi yang dari diri sendiri gitu ya. Jadi bukan zamannya command and control lagi atau komando dan controlling gitu, tapi lebih memberikan kesempatan untuk yang ini untuk bisa menemukan aha momennya atau jawabannya atau motivasinya juga gitu ya. Jadi boss to coach itu adalah satu shift yang kita ngelihat tadi untuk bisa tadi coach itu kan bisa mendapatkan feedback ya kan, memberikan feedback yang konstruktif, lalu juga fokus terhadap kekuatan orang tersebut, ngelihat dari potensi strengths-nya. Itu jadi ada kerinduan atau ketrennya ke sana tuh Mas dengan boss to coach. Kurang lebih seperti itu. Itu udah next level dari sekedar leader aja ya. Iya. Karena kalau bos ya memberikan perintah, Iya. kalau leader itu memberikan visi, Iya. jadi orang mengikuti perintah itu bukan karena diperintah, tapi karena ada visi. Nah kalau coach, ya dia memberikan visi itu tapi juga memberikan semacam semangat, Betul. engagement dari si pekerjaannya, bawahannya, bahwa saya melakukan ini karena ada visi, tapi juga karena saya ingin mendapatkan kesempatan mengembangkan diri. Diri gitu ya. Dan satu lagi mungkin kalau boleh saya tambahin, berdasarkan riset kemarin juga beberapa tahun yang lalu, yang ditanya soal leadership itu, tapi di Gallup menanyakan ke followers, Mas. Ini menarik. Pertanyaannya malah surveinya bukan ke leaders, tapi ke followers. Pertanyaannya simple, why do you follow? Atau kenapa Anda mau follow? Dan dari semua responden di 160 negara, kategori jadi 4. Trust, compassion, stability, and hope. Artinya ada percaya, compassion itu belas kasihan atau empathy, stabil, dan juga ada harapan gitu ya. Artinya coach-nya tadi, boss to coach tadi harus bisa nge-build trust ya. Kalau coach itu bisa nge-build trust, itu fondasinya. Compassion artinya semakin, makanya kita ngeliat semakin dari pandemi kemarin, semakin punya empati terhadap tim membernya. Dan stabilitas itu banyak, emotional stability, financial stability, all kind of stability, sehingga ininya juga lebih baik gitu ya. Dan yang terakhir, hope itu lebih ke arah sense of direction atau arahan, bisa memberikan arahan, memberikan apa ya, visi misinya jelas sehingga bisa orang lain mau follow gitu. Oh, ini kita mau dibawa kemana? Kita bisa tahu jelas mau dibawa kemana. Jadi dari 4 itu yang disurvei itu ya sebenarnya boss to coach itu bisa memberikan 4 hal itu tadi. Dan semua dimulai dari building trust atau kepercayaan tadi. Iya, ini adalah sebuah visi yang baik. Tapi untuk mengimplementasikannya, bagaimana Coach Roma melihat apa tantangannya nih? Yeah. Karena ini kan berarti sesuatu yang baru mungkin ya. Iya. Bagi kebanyakan managers. Saya bilang sih, saya lihat dari ini ya, mindset sama behavior, cuma 2 itu Mas. Dari pola pikir dan juga dari perilaku ya, behavior. Jadi kalau dari mindset tadi, contoh kita mulai ngelihat ke arah yang positif.
Ya kan, nggak selalu ngeliatin orang bicara mengenai dari apa namanya, misalnya kita ngeliat gelas tuh nggak selalu half empty, tapi coba lihat half full-nya gitu ya, gimana bisa dari situ dan cara kita memanage dari ngeliatin kekuatan mereka. Nah kalau dari behavior, ada perilaku-perilaku mungkin leaders juga perlu mulai shifting. Tapi biasanya perilaku itu kan harus dimulai pelan-pelan ya, apa namanya kalau ngomongin perubahan ya. Jadi menurut saya sih kita udah ngelihat udah arah yang baik karena kita ngeliatin mulai ke produktivitas nih Mas. Itu agennya karena saat kita ngeliat produktivitas, kita bisa ngelihat di dinamikanya seperti apa dan harusnya memang bisa ngarah ke perilaku-perilaku yang mulai apa ya Mas, contoh mulai transparansi, mulai ada meritokrasi, melihat dari sisi apa meritokrasi itu kan berdasarkan dari apa ya upaya apa kerjanya gitu ya dari hasil lah dari hasil. Jadi mindset dan behavior itu yang menurut saya menarik sih untuk bisa menunjang produktivitas gitu ya. Iya. Nah, bentuk intervensi apa nih yang efektif nih untuk meningkatkan engagement ini? Hmm. Apakah coaching, apakah manajer nih perlu dikasih pelatihan coaching, Hmm. apakah perlu ada apa ya semacam review terhadap pola-pola komunikasi internal, pola-pola evaluasi internal, atau gimana? Ya, menurut saya sih set the tone itu dari paling atas ya, leaders ya. Ya kan, jadi mulainya nih dari leaders, dari pemimpin yang ada, semoga ya memang yang juga teman-teman yang nonton gitu kan, itu ngedrive yang namanya values atau nilai-nilai, ya kan. Hmm. Nilai-nilai values itu drive lagi namanya behavior atau perilaku. Behavior itu ngedrive lagi namanya habit atau kebiasaan. Nah, kebiasaan itu yang membangun kultur atau culture. Culture itu yang nge-boost performance. Jadi artinya mulailah dari nilai sih. Kalau kita lihat dari nilai-nilai yang menjadi behavior yang apa namanya baik menjadi membangun culture yang luar biasa. Dan terakhir kalau kita ngeliat dari ini adalah kita perlu authentic leaders. Itu sih maksudnya authentic leaders itu artinya ya yang apa adanya, yang tahu kita ini boleh berbeda kalau konsep strengths ini. Misalnya, Mas kekuatannya apa, saya beda unik gitu. Dan saat kita bisa mengalami apa membiasakan menerima keunikan orang lain, kita bisa menjadi lebih otentik sebagai Iya, seorang pemimpin. Gitu. itu Jadi menarik. mungkin itu yang terakhir kalau saya ngelihat dari hasil riset ini dan snapshot yang terakhir, Indonesia needs authentic leaders. Gitu. Ini menarik karena di era teknologi sekarang, Iya. seakan-akan ini juga menjadi tantangan ya. Hmm. Apalagi di sosial media, banyak yang tidak otentik. Ditambah lagi Ah, AI sekarang, ditambah lagi filter beauty dan lain-lain kan. Nah, di tengah teknologi yang sedemikian kuatnya sekarang disrupsi, ya. tentunya juga pola-pola komunikasi yang berubah. Orang sekarang bisa berkomunikasi, kadang Iya. ya bisa lewat WA, bisa lewat kadang sosial media juga berinteraksi di eh, teman-teman kantor ya. Iya. Bagaimana ini mengedepankan faktor manusianya ini ya di tengah teknologi yang berubah sekarang udah AI kan Mhm. masuk ke dalam workplace kita. Iya. Yang saya lihat dan saya pasti mau boleh emphasize di sini, itu namanya etos kerja sih Mas. Kenapa etos kerja itu penting? Karena itu mulai tadi ya, kalau leaders drive values, values itu menjadi memberikan etos ya, etos etik kerja. Jadi etos kerja itu termasuk tadi penggunaan teknologi, ya kan tadi itu kan teknologi itu kayak pedang bermata dua ya Mas. Ada baiknya, positifnya membuat kita lebih mudah, tapi ada juga yang tidak baiknya ya. Jadi kalau kita bicara tadi kemarin ada seseorang yang membuat viral di satu kereta gitu ya, Hmm. misalnya, Hmm. artinya sampai membuat orang lain di PHK gitu, contoh itu ya. Artinya kita harus wise atau bisa bijak menggunakan teknologi yang mungkin di konteks ini adalah sosial media. Artinya etos itu penting. Etos itu saat kita mau klik tombol atau mau nge-share, kita pikir dulu, ini necessary nggak sih? Itu Hmm. penting nggak sih sebenarnya Hmm. gitu ya? Hmm. Ya kan, karena ini bisa bisa berdampak cukup ini ya, signifikan gitu ya ke orang Hmm. lain punya Hmm. hidup gitu. Iya, iya. Hmm. Dan sosial media ini mungkin kadang kalau kita pantau bisa menjadi semacam jendela juga ya Iya, untuk melihat apa yang sedang terjadi di iya, kalangan sekitar kita. iya, Nah, bisa jadi semacam early warning system nggak ya? Kayak apa aja nih ya yang bisa dipakai sebagai alarm dini atau early warning bagi seorang leader untuk mhm, melihat kalau engagement di perusahaannya udah mulai turun atau iya, mulai ada tanda-tanda
meresahkan. Betul. Yang paling penting memang social media listening ya Mas, kalau buat leader sekarang. Karena orang itu kan kadang opinions are facts gitu. Maksudnya feeling itu bisa jadi facts gitu. Karena feelings are facts itu menarik karena sometimes orang di sosial media itu curhat atau apa menyatakan ininya. Jadi seorang leader itu boleh mulai pasti social media listening atau bisa melihat apa yang terjadi di grassroots gitu ya. Kan banyak hal ya. Jadi kita bisa jadi lebih membuat keputusan, kebijakan lebih wise dengan wisdom gitu ya. Jadi itu perlu sih untuk bisa ngelihat itu. Kalau social media listening terhadap pegawai-pegawainya, Iya, is it okay? Ya, itu maksudnya. itu maksudnya. Jadi So kayak that's okay for a leader to memantau, melihat kira-kira perkembangan anak buahnya lewat social medianya. sangat oke karena Sangat perlu oke. ya karena udah zamannya sosmed ya Mas bisa ngeliat itu atau mungkin misalnya ngeliat reviewnya. Misalnya ada satu tempat namanya Glassdoor. Nah saat kita jadi leader dari organisasi kita boleh juga lihat di Glassdoor orang ngomong apa ya yang sudah meninggalkan organisasi ini ngomong apa. Karena most likely berdasarkan Gallup Research juga people join because of company atau organisasi yang hebat. Tapi people leave because of the manager. Artinya menarik tuh. Kenapa orang mau masuk ke organisasi? Karena organisasi besar, baik, dan punya value yang keren. Tapi saat meninggalkan karena seorang manajer, mungkin karena tidak bisa meng-engage atau membuat mereka terlibat. Dan saat itu mereka mulai nulis review di situ. Jadi kalau seorang leader bisa melihat juga sosial media atau apa yang ditulis di internet, mungkin bisa melihat juga sebagai semacam cermin ya. Iya. Iya kan, walaupun nggak semua yang ditulis di internet itu benar, tapi kan kita bisa ngelihat ya polanya. Oh, kalau gini mungkin tadi feedback is a gift ya. Iya. Kalau itu feedback jadi feedback buat kita, apa yang bisa kita jadikan untuk perubahan gitu. Iya. Mungkin Coach Roma nih dalam kerjanya selama ini, kira-kira pendekatan coaching apa nih yang selama ini mungkin cukup berkesan ya? Mungkin pasti banyak berinteraksi dengan pemimpin-pemimpin. Nah, ada nggak praktik coaching yang selama ini, wah ini bagus nih? Iya, kalau saya saat ini mungkin ngelihatnya dari strength tadi ya, positive psychology, dari strength based development. Tapi yang saya menarik ini adalah ada satu hal namanya Johari Window, Mas. Pernah dengar gak? Belum. Nah, Johari Window itu ada window yang melihat, ada yang kita tahu tapi kita nggak tahu, dan ada juga satu window yang you don't know what you don't know. Dan ini menarik. Kenapa? Karena kadang-kadang kita sebagai leader juga nggak semuanya kita tahu sih. Ada juga orang persepsi lain yang membuat kita, oh iya ya, kenapa saya nggak pernah mikirin itu? Nah, kenapa saat you don't know what you don't know, kita butuh yang lain, baik itu mentor maupun coach. Itu kita butuh persepsi yang lain gitu. Makanya coach itu kan bisa menanyakan hal-hal yang membuat kita, iya benar juga, saya tuh persepsi yang lain mungkin yang belum saya tahu gitu kan. Jadi Johari Window itu yang you don't know what you don't know ini adalah mengenai satu hal yang menapa semua orang leader itu perlu coaching, perlu coach gitu, perlu peer to peer. Jadi perlu orang lain untuk membawa dia membuka persepsinya gitu ya. Gitu, untuk menjadi leader yang lebih baik pastinya. Jadi dia tahu apa yang dia tahu dan jangan sampai dia nggak tahu apa yang dia nggak tahu. Iya. Gitu ya. Iya. Oke, jadi memang perlu dapat input dari segala macam arah bagi leaders ini. Yeah. Nah, mungkin sebagai penutup nih Coach. Yes. Nah, kira-kira ada pesan apa nih ya, mengingat berbagai dinamika yang terjadi, tren naik turun, engagement, lalu perubahan teknologi, perubahan generasi, perubahan cara kerja. Apa mungkin ada satu atau dua pesan yang bisa disampaikan kepada para leaders, para managers, khususnya dalam memanage anak buahnya? Iya, mungkin pesannya akan tetap konsisten dengan tadi hasil riset terakhir 3 tahun terakhir. Kita di Indonesia dibutuhkan memang authentic leaders. Jadi pesannya adalah be authentic, be yourself, keep it real, ya kan? Nggak usah terlalu jaim. Nggak usah terlalu jaim dan do not sugarcoat atau membaguskan sesuatu yang sebenarnya nggak bagus ya kan, apa adanya aja, be blunt, be candor, terbuka gitu. Jadi authentic leaders ini yang saya lihat trennya yang diinginkan banyak tadi employee pekerja gitu ya, sehingga kalau memang bisa makin authentic, most likely itu akan ngedrive keterlibatan tadi, Mas. Ya kan, makanya orang yang bisa tahu self awareness, strengths-nya apa, dirinya tahu, pokoknya self awareness kan bisa leading self, leading others, leading the business gitu ya, itu perlu banget balik lagi ke authentic leaders. Jadi pesannya mungkin
let's all be more authentic in everything we Iya. do gitu ya, dalam keseharian kita, sehingga bisa menjadi role model yang baik juga gitu buat teman-teman atau tim kita gitu. Iya, dan itu saya lihat juga relevan kalau melihat beberapa pemimpin dunia yang Iya. menang sekarang, mereka itu sepertinya disukai oleh pemilihnya karena mereka otentik. Mereka berani mengucapkan hal apa adanya, nggak jaim, Iya. regardless apakah yang disampaikan benar atau salah. Iya. Tapi orang ngelihatnya kayak ini orang beneran nih, ini orang Iya. nggak palsu nih ya, Iya. nggak basa-basi Benar. gitu ya. Kayaknya itu dicari sekarang Betul, ya. Mas. Di Tapi- saat dunia berbagai teknologi Betul. merambah, terlalu banyak basa-basi kita lihat di social media. Karena sebenarnya people yang sick and tired of yang nggak otentik gitu ya. Iya. Jadi itu yang mungkin dirindukan gitu kan, Mas. Gitu. Authentic leadership, saya suka sekali. Mm-mm. Coach Roma, terima Makasih kasih. banget udah diundang, Mas. Iya, dengan senang hati, dan tentunya di sini juga selain dari Gallup sebagai Certified Strength Coach juga anggota Kadin ya. Anggota Kadin, Mas. Anggota Saya Kadin aktif juga. banget juga. Aktif. Jadi ini juga bagian dari keluarga besar Kadin. Ya. Rekan-rekan semua, demikian tadi dialog Kadin Indonesia Institute soal strategi untuk memperkuat kinerja organisasi kita melalui engagement atau membangun keterlibatan dan juga leadership, yaitu kepemimpinan yang efektif. Terima kasih Coach Roma Tampu Bolon atas insight-nya yang sangat menarik yang telah diberikan. Dan semoga kita bisa berjumpa lagi, sharing lagi nanti Yes. di Kadin. Siap. Saya yakin Siap. banyak sekali yang bisa dipelajari dari riset yang ada, pengalaman-pengalaman yang ada. Bagi rekan-rekan semua, saya Mulia Amri. Sampai jumpa di podcast Kadin Indonesia Institute yang berikutnya.